Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dari kelas D akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang psikologi penjas dan olahraga. Yang pertama, apa itu psikologi penjas? Psikologi penjas yaitu sebuah proses pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik sebagai sarana untuk membantu orang memperoleh keterampilan, kebugaran, pengetahuan dan sikap yang memberikan kontribusi yang optimal kepada pembangunan dan kesejahteraan. Kemudian, definisi self-confidence atau percaya diri. Yang pertama menurut Sudipyo Setioproto, yaitu model utama seseorang olahragawan untuk dapat maju karena pencapaian prestasi yang tinggi harus dimulai dengan percaya bahwa mampu dan sanggup melampaui prestasi yang pernah diraih. Yang kedua, menurut Yusuf Al-Uqhari adalah sebentuk keyakinan kuat pada jiwa, kesepamahaman dengan jiwa dan kemampuan menguasai jiwa. Manfaat self-confidence. Manfaatnya yaitu membantu individu untuk mengembangkan emosi positif, memfasilitasi konsentrasi, mencapai tujuan, meningkatkan kepercayaan, upaya meningkatkan strategi permainan, menjaga momentum, dan mempengaruhi kinerja. Pada intinya, kepercayaan dapat mengaruhi perilaku dan kondisi. Aspek-aspek percaya diri dalam olahraga. Yang pertama yaitu keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk melaksanakan keterampilan fisik. Yang kedua, keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan psikologis. Yang keempat, kebugaran fisik dan status pelatihan percaya diri dalam suatu potensi belajar atau kemampuan untuk meningkatkan keterampilan seseorang. Tipe-tipe self-confidence ada 3. Yang pertama yaitu percaya diri yang profesional. Yang kedua tidak percaya diri. Yang terakhir adalah terlalu percaya diri. Adapun model-model self-confidence dalam olahraga. Yang pertama yaitu membangun self-confidence olahraga. Yang kedua, sumber self-confidence olahraga. Yang ketiga, konsekuensi dari self-confidence olahraga. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi self-confidence dalam olahraga. Adapun sumber-sumber self-confidence dalam olahraga, yang pertama penguasaan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan. Yang kedua, demonstrasi kemampuan, menunjukkan kemampuan dengan memenangkan dan mengalahkan lawan. Yang ketiga, persiapan fisik dan mental, yaitu tetap fokus pada tujuan dan siap untuk memberikan usaha yang maksimal. Yang keempat, dukungan sosial, mendapatkan dorongan dari tim, pelatih, dan kemampuan diri sendiri. Faktor yang mempengaruhi self-confidence. Yang pertama itu adalah budaya, organisasi, serta karakteristik demografi dan kepribadian. Sumber self-confidence olahraga, yaitu sejumlah sumber yang diduga menggarisbawahi dan mempengaruhi self-confidence olahraga berfokus pada pencapaian regulasi diri dan iklim sosial. Kemudian, menilai dan membangun self-confidence. Yang pertama, menilai self-confidence. Yang pertama, contohnya yaitu kapan saya terlalu percaya diri. Yang kedua, bagaimana saya bisa mengoreksi kesalahan. Yang ketiga, kapan saya harus percaya diri. Yang kedua, membangun self-confidence. Self-confidence dapat ditingkatkan dan dibangun dalam berbagai cara, antara lain seperti accomplishing, melalui kinerja, bertindak percaya diri, berpikir percaya diri, menggunakan citra, menggunakan tujuan, mopina. Adapun instrumen percaya diri, yang pertama percaya akan kompetensi atau kemampuan diri. Yang kedua, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis. Yang ketiga, berani menjadi diri sendiri. Dan yang keempat, punya pengendalian diri yang baik. Kemudian yang kelima, memiliki internal locus of control. Konsekuensi dari self-confidence, yaitu pada olahragawan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaannya dalam olahraga.
Secara umum, tingkat kepercayaan tinggi membangkitkan emosi positif terkait dengan perilaku, prestasi, produktif seperti usaha dan ketekunan, dan menghasilkan penggunaan kemampuan yang lebih terampil dan efisien yang bersumber daya kognitif. Terima kasih.